wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve Rahayu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, dan salam damai sejahtera. Saya Delvia Tabita Tahuleliki, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumba Timur. Pagi ini bersama saya Bapak Lende Malo, rekan guru yang akan saya observasi, tapi pada hari ini kami akan melakukan pra-observasi. Selamat pagi Pak Lende Malo. Selamat pagi. Ya, apa kabar Bapak? Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini Bapak, kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum observasi atau kunjungan ke kelas. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas bersama dengan Bapak Lende Malo. Bapak mengajar pendidikan agama Kristen ya? Iya. Ya. Boleh saya tahu kelas berapa? Saya mengajar kelas 8 seluruhnya. Kelas 8 seluruhnya ya. Ya. Kelas 8A sampai dengan 8J. 8A sampai 8J. Baik. Jadi Bapak, tujuan hari ini bagaimana kita bersama-sama untuk berdiskusi berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita atau Bapak lakukan di kelas. Kemudian akan melakukan supervisi untuk melihat proses pembelajaran, hal-hal apa yang harus kita kembangkan. Kemudian kita melakukan proses pembelajaran itu, penilaian apa yang harus kita lakukan untuk lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, baik secara profesional, pedagogik, sosial maupun kepribadian. Oke Bapak ya, saya ingin bertanya, besok atau nanti ke depan pada saat proses pembelajaran observasi dilakukan di kelas itu, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak itu, tujuan pembelajarannya itu seperti apa? Ya. Jadi nanti minggu depan itu topiknya itu adalah tentang doa. Maka tujuan yang kita ingin capai dari materi ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang arti doa. Itu pertama. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara berdoa yang benar. Dan yang ketiga yang ingin kita capai adalah siswa mampu menyebutkan 3 pesan Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada saat observasi nanti, proses pembelajaran itu adalah siswa mampu menjelaskan arti doa, Ya. kemudian siswa mampu menyebutkan cara berdoa, Ya. kemudian siswa mampu menyebutkan 3 pesan dari Tuhan Yesus Ya. dalam hal berdoa ya, seperti Ya. itu ya Bapak Ya, ya. betul. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah pada saat proses pembelajaran berlangsung itu kan pasti ada rancangan pembelajaran yang harus Bapak lakukan. Nah, kira-kira pada proses pembelajaran nanti itu hal-hal apa saja yang ingin dikembangkan? Jadi hal yang ingin dikembangkan pada saat proses mengajar berlangsung itu yang pertama adalah mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Dan yang kedua, ingin juga semua siswa aktif dan kreatif. Dan yang ketiga, mengembangkan pembelajaran kompetensi sosial emosional dengan melakukan mindfulness, ya. Dan yang keempat, mengembangkan proses pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kebajikan hingga terwujudnya budaya positif. Ya, berarti itu ya. Baik, jadi hal-hal yang ingin dikembangkan nanti itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi, ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi di kelas sehingga dapat memenuhi
kebutuhan belajar siswa untuk Iya. mencapai pembelajaran yang tadi ya, Iya, seperti itu ya betul. Bapak ya. Iya, iya. Jadi tadi Bapak katakan itu dilihat dari gaya belajar siswa, ada siswa yang gaya belajarnya visual, audio, dan juga kinestetik Kinestetik, seperti iya. itu ya. Kemudian mengembangkan kompetensi sosial, sosial dan emosional Iya. dengan melakukan mindfulness. Mindfulness, ya. Kemudian mengembangkan budaya positif sekolah ya, Iya. berdasarkan atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan juga mengembangkan agar siswa itu aktif dan kreatif di kelas seperti Iya. dalam proses Iya. pembelajaran ya Bapak ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi yang ingin Bapak kembangkan nanti itu akan saya observasi di kelas. Jadi saya akan observasi selama proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Dan supaya kita sepakat bersama-sama ya Bapak ya, secara observasi. Jadi yang saya ingin tanyakan juga, selain pengembangan, strategi apa yang nanti akan Pak Guru lakukan di kelas? Ya. Jadi strategi yang saya pakai atau gunakan adalah strategi saintifik, model 4C dengan metode diskusi kelompok, literasi membaca Alkitab, dan tanya jawab. Oke, jadi pendekatan saintifik, Iya. model 4C dengan Iya. metode ada diskusi kelompok, Iya. literasi membaca, dan juga ada tanya jawab Iya. ya, seperti itu ya Bapak ya. Ya. Baik, kemudian berkaitan dengan alat peraga atau sumber belajar apa saja yang sudah Bapak persiapkan yang Iya. akan Bapak gunakan nanti? Ya, sumber belajar yang dapat digunakan yang pertama adalah Alkitab, karena memang materi ini tidak terlepas dari Alkitab. Kemudian yang kedua buku paket kelas 8, dan ada juga buku penunjang lain yaitu Hidup Orang Beriman, penerbitan Bapak Gunung Mulia, kurikulum 2013, dan yang satu juga adalah Tuhan Sahabat Sejati, edisi revisi 2017, penerbit Andi. Dan yang berikut gambar. Gambar. Jadi sumber belajarnya Alkitab, buku Iya. paket, kemudian ada beberapa buku penunjang Iya. ya, dan juga menggunakan gambar ya. Iya. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan penilaian, bagaimana Bapak? Bisa juga melakukan penilaian awal, yaitu dengan memetakan gaya belajar siswa, audio, visual, dan kinestetik, dan juga melakukan penilaian formatif pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Baik. Dan yang terakhir, pembelajaran berakhir dengan refleksi dan ditutup dengan doa. Luar biasa persiapannya Bapak ya. Oke, jadi berkaitan dengan penilaian sebelum proses pembelajaran akan berlangsung, yaitu Iya. pembelajaran diferensiasi yang ingin Iya. dikembangkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, Bapak telah melakukan penilaian diagnostik ya. Iya, betul. Penilaian awal, Awal. yaitu memetakan mereka ya, Iya, sesuai iya. dengan kebutuhan Betul, mereka, iya. dilihat dari gaya belajar siswa, Iya. visual, kinestetik maupun audio. Betul. Kemudian yang tadi Bapak sampaikan ada penilaian formatif, yaitu iya. proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, apa saja mereka lakukan, keaktifan. Iya. Apakah itu termasuk juga dengan keterampilan penilaian sikap, Iya, iya. dengan pengetahuan Iya. dan keterampilan Iya, betul. Maksudnya, sikap, iya, sikap pengetahuan dan dan keterampilan. keterampilan. Iya. Dan berakhir dengan refleksi, Refleksi dan doa. dan doa. Oke. Tutup dengan doa. Siap. Oke, jadi itu persiapan dan proses yang akan dilaksanakan pada pembelajaran nanti. Kita akan menyepakati bersama ya sasaran observasi kita, waktu kunjungan di kelas atau waktu observasi itu kapan kira-kira Bapak Iya. bisa? Waktu observasi mungkin dilaksanakan setelah masuk libur Lebaran, karena besok teman-teman kan libur lagi. Iya, iya. Nah, mungkin Jumat Lebaran. setelah masuk Lebaran, jam pertama 2-3. Jumat ya, jam jam pertama. 1 Iya, sampai dengan 3. iya. Di kelas berapa Bapak? Kelas 8H. Kelas 8H ya. Iya. Oke. Jadi
kita akan melaksanakan observasi di kelas, Iya. kunjungan kelas setelah libur Lebaran pada hari iya. Jumat Ya. jam pertama sampai ketiga. Nanti Oke. tanggalnya tinggal kita sesuaikan. Iya, Seperti itu ya betul, Bapak ya. betul sekali. Oke. Berkaitan itu kita akan melaksanakan setelah proses pembelajaran, nanti kita akan melaksanakan pasca observasi lagi ya Bapak ya. Oke. Jadi sekarang kan pra. Iya. Jadi pra sebelum observasi, kemudian ada observasi dan kita akan melakukan pasca setelah observasi. Kita akan wawancara juga, tanya jawab seperti ini, dan semua yang akan dilakukan selama di kelas saya akan observasi dan saya akan mencatat. Iya. Ya, jadi baik demikian Pak Linde Malo wawancara kita dalam pra observasi hari ini. Saya berterima kasih untuk waktunya hari ini, untuk semangatnya, tetap berkarya, tetap melakukan hal-hal kebaikan, tetap menjadi inspirasi bagi kami semua dan juga kepada anak-anak. Terima kasih Pak Lema. Terima kasih. Tuhan sama-sama. memberkati. Selamat Amin. siang. Selamat siang. Ya. Ya. Selamat siang. Demikianlah hasil wawancara pra observasi bersama dengan rekan guru Pendidikan Agama Kristen Protestan. Salam dan bahagia. Lepas dua pelan-pelan. Jangan terlalu juga, pelan-pelan tariknya dari ke belakang. Ya. Yang akan mendengar dan menjawab doa-doa kita sesuai dengan yang diinstruksikan. Bagaimana cara berdoa yang benar? Cara berdoa yang benar adalah masuk dalam kamar itu ya. Teman, kami akan menjelaskan hasil kerja kami dari kelompok audit. Di ini jelaskan cara berdoa yang benar. Nah, cara berdoa yang benar itu adalah masuk di dalam kamar, tutup pintu, lalu menutup dengan lalu berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan dengan iman yang teguh. Kedua, apa itu berdoa? Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan atau berbicara dengan Tuhan. Apa ini? Ada 3 pesan Yesus mengenai doa. Yang pertama adalah jangan berdoa seperti orang munafik. Yang kedua, jangan berdoa panjang lebar atau bertele-tele. Nah, yang ketiga adalah jangan berdoa di persimpangan jalan atau di dermaga, di pasar gitu. Karena doa itu bukan pameran, doa itu rahasia kita dengan Tuhan gitu. Ini hasil karya dari kami sekian dan terima kasih.
saya Delvia Tabita Tamaleliki, SPDK calon guru penggerak angkatan 7. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi berkaitan dengan aksi nyata 2.3. Dan pada saat ini bersama saya ada Bapak Linde Malo, rekan sejawat pendidikan agama Kristen yang telah melakukan observasi di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi pada beberapa hari yang lalu. Selamat pagi, Pak Lema. Selamat pagi. Selamat pagi, salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Lema? Baik. Baik, oke, baik, luar biasa ya. Jadi baik, beberapa waktu yang lalu Bapak telah melaksanakan observasi di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ya, perasaan saya senang karena proses pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan. Di proses pembelajaran berdiferensiasi telah berjalan dengan baik, di mana proses pembelajaran diferensiasi itu memenuhi kebutuhan dari siswa ya, Pak, ya. Oke, baik. Bagaimana dengan strategi pembelajaran yang dilakukan? Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Kemudian bagaimana dengan strategi pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya, strategi pembelajaran yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran ada beberapa siswa yang Kurang aktif. kurang aktif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi baik, bincang-bincang pada saat ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari bincang-bincang kita atau diskusi kita pada saat ini? Ya, strategi yang saya harapkan dalam kebijakan ini adalah strategi yang lebih menarik, yang lebih baik maksudnya, sehingga apa yang saya lakukan dalam kelas semua siswa itu bisa berperan aktif dalam belajar. Jadi yang pembicaraan kita hari ini atau diskusi kita hari ini yang Bapak harapkan adalah ingin menerapkan strategi yang lebih menarik agar siswa itu dalam proses pembelajaran itu lebih aktif ya, lebih aktif dan mereka semua berperan aktif dalam proses. Saya ingin tanyakan strategi seperti apa yang menarik sehingga siswa di dalam kelas itu mereka itu aktif seperti itu. Jadi strategi yang saya harapkan itu adalah strategi pembelajaran yang menggunakan video, gambar, bernyanyi, dan juga bermain. Jadi melakukan strategi pembelajaran yang ada video, ada gambar, kemudian bermain peran ya Bapak ya. Misalnya kayak anak visual, gambarnya lebih menarik lagi seperti itu. Iya. Jadi baik, seperti yang Bapak jelaskan tadi atau Pak Guru ceritakan bahwa anak-anak itu mereka kurang berperan aktif. Ketika idealnya, yang Bapak jelaskan tadi idealnya, ketika strategi pembelajaran itu menarik, maka proses pembelajaran di dalam kelas itu maka semua anak-anak itu akan aktif karena mereka merasa nyaman dan menyenangkan. Ideal itu kita berikan dia di angka 10 kalau ideal sebenarnya. Kemudian yang Bapak ceritakan tadi anak-anak yang kurang menarik itu dia berada di angka berapa? Ketika saya memberikan dia di angka 1 sampai 10, kira-kira posisi anak-anak yang beraktif di kelas itu dia berada di angka berapa? Yang kurang aktif itu juga ada di angka 6. Oke, di angka 6. Kemudian ketika dia berada di angka 6, Bapak menginginkan proses pembelajaran itu dia berada di angka berapa? Ya, kalau itulah pembelajaran proses pembelajaran lebih menarik, pembelajaran berarti dia ada kalau bisa itu 8 dan 9 atau 10 lah itu Ya. yang ini. Oke, baik. Berarti dari 6 meningkat ke Ya. angka 8, 9 atau 10 Iya, sehingga betul. pembelajaran itu strategi pembelajaran lebih menarik dan anak-anak itu lebih aktif seperti itu. Kemudian yang Bapak inginkan supaya anak-anak itu lebih aktif, kira-kira proses itu Bapak akan melibatkan siapa? Ya,
Dalam proses pembelajaran itu tentunya melibatkan siswa-siswi dan juga rekan-rekan guru sejawat. Jadi dalam penerapan strategi pembelajaran yang lebih menarik, Bapak ingin melibatkan siswa di kelas, kemudian rekan guru atau rekan sejawat. Ya. Kapan ini akan dilaksanakan penerapan strategi pembelajaran yang lebih menarik? Ya, proses pembelajaran yang lebih menarik ini kita akan rencanakan dilaksanakan pada tahun yang lalu. Karena minggu depan kan kita sudah selesai dari kritik yang ada pembelajaran baru. Jadi baik, Bapak akan melibatkan guru dan juga siswa. Kemudian waktunya itu pada tahun pembelajaran yang baru ya, karena saat ini akan dilaksanakan ulangan kenaikan kelas atau ulangan akhir semester. Dan anak-anak pasti tidak akan bertemu lagi dan proses pembelajaran itu akan dimulai pada pembelajaran di awal semester atau di awal tahun pembelajaran yang baru. Oke, jadi baik Bapak, harapan Bapak dari bincang-bincang kita tadi itu berkaitan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan strategi yang lebih menarik. Setelah ini kapan lagi kita bisa ketemu berkaitan dengan setelah penerapan pembelajaran yang lebih menarik ini? Mungkin pada tahun pelajaran baru. Oke, jadi setelah ini ya. Jadi setelah pelaksanaan itu kita ketemu lagi ya, kita bincang-bincang berkaitan dengan perkembangan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih menarik lagi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Bapak Lima, semoga sukses selalu ya. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Ya, demikianlah proses coaching kita hari ini berkaitan dengan pasca observasi aksi nyata 2.3. Saya Delvia Tabita Tahuleliki SPDK, calon guru penggerak Angkatan 7, mengucapkan terima kasih banyak. Salam dan